Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Isriadi Widodo AKS tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Serah terima jabatan Bupati Kudus dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus. Senin 3 Maret 2025 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Isriadi Widodo AKS. Yang kami hormati Bupati Kudus Bapak Dr. Arsitektur Samani Intakoris STMT beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Wakil Bupati Kudus Ibu Belinda Putri Sabrina Birton Esket, penjabat Bupati Kudus periode 13 Januari sampai dengan 19 Februari 2025, Bapak Herda Helmi Jaya SE beserta Ibu Desi Juniati, segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Kudus atau yang mewakili, kepala instansi vertikal, perbankan dan perusahaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mengawali rangkaian acara pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dihantar oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Bapak Suhadi SAG MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillahi 'alaika wa 'ala alika ya sayyidana ya Rasulullah aghithna sari'an bi izzatillah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa 'alaikat tuklan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Jadi ya Bupati dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus ini sebagai amal soleh, sebagai bukti kesadaran kami bahwa apapun di alam ini tidak ada satupun yang kekal. Semua berubah, berputar dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tugas ke tugas berikutnya, dari satu jabatan ke jabatan berikutnya. Oleh karena itu perkenankan kami berdoa, Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ya Allah Tuhan kami, masukkan kami ke tempat tugas dengan masuk secara benar. Pada saatnya nanti keluarkan kami dari tempat tugas dengan keluar yang benar. Anugerailah kami dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Allahumma yassir lana umurana wasahhil fi adai wajibatina inda riayatil ummah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahlan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan mudahkanlah kami dalam melayani umat. Tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Yang susah pun bisa menjadi mudah ketika Engkau menghendakinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami salah dan terlupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan sesuatu yang tidak kami sanggup memikulnya. Ampuni kami, kasihani kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadilla. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar tampak benar. Berilah kemampuan kami untuk mengikutinya dan tunjukkan kepada kami bahwa yang salah tampak salah. Berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Dan jangan Engkau jadikan samar di hadapan kami sehingga kami bisa tersesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1
00.2.1.3 garis datar 221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Ke-1, mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan atau kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan, jabatan serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 memegang jabatan selama 5 tahun. Ketiga, keputusan menteri ini dimulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2025. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 di kabupaten atau kota nomor 1 sampai dengan 78 dan seterusnya, nama dan seterusnya. 79, Dr. Arsitektur Samani Intakoris STMT, Jabatan Bupati Kabupaten Kudus, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 di kabupaten kota. Nomor 1 sampai dengan 78, nama dan seterusnya. 79, Belinda Putri Sabirna Birton Esket, Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Kudus. Nomor 80 sampai dengan 255 dan seterusnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Pembacaan selesai. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan serah terima jabatan Bupati Kudus. Untuk itu kepada penjabat Bupati Kudus periode 13 Januari sampai dengan 19 Februari 2025 dan Bupati Kudus dengan didampingi Wakil Bupati Kudus periode tahun 2025 sampai dengan 2030 untuk menempatkan diri.
Selanjutnya dimohon menempatkan diri Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Istriadi Widodo AKS. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Bupati Kudus. Penandatanganan yang pertama oleh penjabat Bupati Kudus periode 13 Januari 2025 sampai dengan 19 Februari 2025 kepada Bapak Herda Helmijaya SE. Penandatanganan yang kedua oleh Bupati Kudus, Bapak Dr. Arsitektur Samani Intakoris STMT. Penandatanganan yang ketiga oleh Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Istriadi Widodo AKS. Penandatanganan selesai, dimohon untuk tetap tinggal di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori jabatan. Penyerahan yang pertama dari penjabat Bupati Kudus periode 13 Januari sampai dengan 19 Februari 2025 kepada Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus. Penyerahan yang kedua dari penjabat Bupati Kudus periode 13 Januari sampai dengan 19 Februari 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama selesai, serah terima jabatan Bupati Kudus selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penayangan video kaleidoskop penjabat Bupati Kudus periode 13 Januari sampai dengan 19 Februari 2025. Selamat menyaksikan.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana resmi melantik Herda Helmi Jaya SE sebagai penjabat Bupati Kudus pada Senin 10 Januari 2025 di Gedung Gradika Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur Kota Semarang. Herda Helmi Jaya merupakan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Sebelum menjadi PJ Bupati Kudus, Herda Helmi Jaya sempat menjadi PJ Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, masa bakti 6 November 2024 sampai 10 Januari 2025. Selama menjabat sebagai PJ Bupati Kudus selama 1 bulan 10 hari, Herda menaruh perhatian dan konsen lebih terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena bidang yang ia kuasai, Herda tak ingin Kudus didera permasalahan korupsi sehingga dapat mengganggu jalannya pembangunan daerah. Meski berkiprah di Kota Kretek dalam waktu singkat, Herda Helmi Jaya merupakan sosok yang tenang dan menyejukkan serta mampu mencari alternatif solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kudus. Ini dibuktikannya ketika menangani sejumlah peristiwa yang cukup menyedot animo publik. Di antaranya ialah ketika Herda Helmi Jaya turun langsung mengatasi persoalan sampah. Ia bersua masyarakat desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo untuk mencari jalan terbaik pengelolaan sampah sehingga akhirnya tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Rejo yang sebelumnya ditutup warga setempat dapat dibuka kembali dengan menawarkan beberapa solusi dan penanganan sampah secara serius, holistik, dan higienis. Tak berhenti di situ, Herda Helmi Jaya memastikan pengemudi becak motor pengangkut sampah dapat kembali mengoperasikan kendaraannya, sehingga lalu lintas pengiriman sampah dari pemukiman warga menuju TPA Tanjung Rejo dapat kembali normal. Herda Helmi Jaya juga menawarkan solusi konkret lainnya, yaitu dengan mengajak kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui tenaga ahli strategi nasional pencegahan korupsi untuk mendukung inovasi pengelolaan sampah menjadi refuse derivative atau RDF dengan menggandeng BUMN dan BUMD. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST pun diminta ikut andil agar dapat menyediakan insinerator di setiap desa sebagai langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selain itu, Herda Helmi Jaya getol untuk mengecek daerah aliran sungai yang berpotensi meluap ataupun ambrol. Ia juga tak segan untuk mendatangi langsung korban bencana banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Kudus. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk kontrol dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Tak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Kebersamaan yang dilalui harus segera berakhir. Kami mendoakan Bapak Herda Helmi Jaya beserta Ibu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan serta dilancarkan segala aktivitas pada masa yang akan datang. Sampai jumpa Bapak, mudah-mudahan tali silaturahmi tetap terjaga dan kita bina sebagai bentuk kekeluargaan dan persaudaraan.
Persiapan pengukuhan dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus periode tahun 2025 sampai dengan 2030. Pembacaan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah nomor 04/PKK titik Prof Romawi 2/2025 tentang pemberhentian Ketua penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK pada 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 pada lampiran keputusan ini, masing-masing sebagai Ketua penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota karena berakhir masa baktinya tahun 2025, disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya dalam pelaksanaan gerakan PKK. Kedua, mengangkat nama-nama sebagai mana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini, masing-masing sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota untuk masa bakti sesuai dengan masa jabatan Bupati Wali Kota 2025-2030. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Februari 2025. Ketua Nyonya Hajah Nawal Arafah Yasin ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Bapak Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah 2 sampai dengan 7 dan seterusnya. Lampiran surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah nomor 04/PKK.Prof Romawi 2/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang pemberhentian Ketua penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK pada 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Nama Ketua Tim Penggerak PKK yang habis masa baktinya dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota masa bakti tahun 2025-2030. Nomor 1 sampai dengan 6 dan seterusnya. Nomor 7, nama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota habis masa baktinya Nyonya Desi Juniati Herda Helmi Jaya, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus. Nama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota, Nyonya Indah Indayani Sarjana Manajemen, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus. Nomor 8 sampai dengan 35 dan seterusnya. Ketua, Nyonya Hajah Nawal Arafah Yasin, ditandatangani. Pembacaan selesai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars PKK. Membangun rumah yang
Persiapan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus periode tahun 2025 sampai dengan 2030. Untuk itu yang dikukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Ibu Endah Endayani Sam'ani Intakoris menempatkan diri. Selanjutnya yang mengukuhkan yang terhormat Bupati Kudus, Bapak Dr. Arsitektur Sam'ani Intakoris STMT, dimohon menempatkan diri. Naskah pengukuhan oleh Bupati Kudus. Naskah pengukuhan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Maret tahun 2025, saya Bupati Kudus selaku Ketua Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kudus dengan resmi mengukuhkan Nyonya Endah Endayani SM sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kudus berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah nomor 04/Kep PKK Provinsi Romawi 2/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang pemberhentian Ketua Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK pada 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Saya percaya bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada saudara untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris. Persiapan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus periode tahun 2025 sampai dengan 2030. Untuk itu turut kami undang ke atas panggung penjabat Ketua Tim Penggerak PKK periode 13 Januari sampai dengan 19 Februari 2025, Ibu Desi Juniati Herda Helmijaya. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus periode tahun 2025 sampai dengan 2030. Penandatanganan yang pertama, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK periode 13 Januari sampai dengan 19 Februari 2025, Ibu Desi Juniati. Penandatanganan yang kedua, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Ibu Endah Endayani Sam'ani Intakoris. Penandatanganan yang ketiga oleh yang menyaksikan Bupati Kudus, Bapak Dr. Arsitektur Sam'ani Intakoris STMT. Dilanjutkan penyerahan buku memori jabatan oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK periode 13 Januari 2025 sampai dengan 19 Februari 2025. Penyerahan yang pertama kepada Bupati Kudus.
Penyerahan yang kedua kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus. Dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat Bupati Kudus periode 13 Januari sampai dengan 19 Februari 2025 kepada Bapak Herda Helmi Jaya SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Semoga di bulan yang baik ini kita selalu dalam ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak PLT Sekdin Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Isriyadi Widodo AKS. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Kudus, Bapak Dr. Arsitektur Sam'ani Intakoris STMT, beserta Ibu, dan tentu saja Wakil Bupati Kudus, Ibu Belenda Putri Sabrina Birton, Sarjana Kedokteran, jajaran Porkopimda Kabupaten Kudus beserta Ibu. Di sini hadir ada Ketua DPRD, kemudian ada Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, sedangkan Ibu Ketua PN kebetulan masih kurang sehat. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan. Sekretaris Daerah beserta para asisten, para staf ahli Bupati Kudus, para pimpinan OPD yang berkesempatan hadir, kemudian para camat, lurah dan kepala desa, para direktur BUMD, direktur perusahaan, serta direktur perbankan yang berkesempatan hadir, para pimpinan instansi vertikal, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di momen yang membahagiakan, momen yang kita tunggu-tunggu, ya, momen yang sudah lama didambakan oleh seluruh masyarakat Kudus. Pertama, tentu saya mengucapkan selamat buat Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2025-2030. Bapak Ibu sekalian, kita tentu paham bahwa ini adalah amanah yang sangat besar yang dipercayakan kepada beliau berdua. Namun saya yakin dengan kepemimpinan yang baru ini, Kabupaten Kudus akan terus berkembang semakin maju dan sejahtera. Dengan pengalaman birokrasi yang dimiliki oleh Bapak Sam'ani dan keterwakilan generasi milenial pada sosok Ibu Belinda, saya yakin ini menjadi modal kombinasi kepemimpinan yang ideal dalam menjawab setiap dinamika dan tantangan birokrasi serta tuntutan masyarakat yang memerlukan pelayanan cepat dan tepat. Bapak Ibu,
Kabupaten Kudus adalah kabupaten yang lengkap. Beruntunglah Bapak Ibu semua yang tinggal di Kudus, karena seluruh sumber daya yang ada tersedia di Kudus. Jadi yang kita butuhkan hanyalah kepemimpinan yang kuat. Ya, bagaimana kemudian mengkolaborasikan, mengorkestrasi, mensinergikan segala kelebihan-kelebihan yang Kabupaten Kudus punya. Saya yakin dengan kepemimpinan dari Bapak Sam'ani dan Ibu Belinda, Kudus akan terus melangkah jauh lebih maju dengan program visi misi yang sudah disusun. Tapi tentu saja ini membutuhkan bantuan ya dan dorongan dari kita semua. Beliau tidak bisa bergerak hanya berdua. Ya, bantuan seluruh teman-teman, seluruh OPD, masyarakat, akademisi itu mutlak memang dibutuhkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kudus, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat telah bekerja bersama selama masa kepemimpinan saya yang sangat singkat. Kolaborasi, dedikasi, sinergi, dan kerja keras yang telah kita bangun selama ini adalah fondasi bagi kemajuan Kabupaten Kudus ke depan. Tanpa dukungan dari semua pihak, tentu saya tidak akan mampu juga menjalankan amanah ini dengan baik. Atas nama pribadi dan keluarga, saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa kepemimpinan saya terdapat kebijakan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, serta seluruh masyarakat Kudus. Segala kebijakan yang saya ambil tidak lain dan tidak bukan hanyalah bertujuan untuk membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Kudus. Harapan saya, apa yang telah kami upayakan dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju Kudus yang lebih maju dan sejahtera. Merupakan suatu kehormatan juga bagi saya dapat menjadi bagian dari pembangunan Kudus, karena sejak awal tujuan saya di sini adalah untuk membawa perubahan bagi Kabupaten Kudus. Namun dengan keterbatasan waktu, mungkin hanya sedikit yang dapat saya lakukan untuk kemajuan Kudus. Meski demikian, sebagaimana saya disebutkan di awal, saya percaya bahwa segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kudus akan terus berkembang dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. Akhir kata, saya mohon undur diri dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dan kebersamaan kita selama ini. Semoga Kabupaten Kudus makin maju dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru. Kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru, semoga diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan dalam menjalankan amanah yang besar ini, mewujudkan Kudus yang sehat, sejahtera, harmoni, dan takwa. Saya jadi ingat mungkin sedikit pesan dari pimpinan saya, Pak. Kalau bicara hitam putih, semua orang itu bisa. Bicara salah benar, semua orang itu bisa. Porsi pemimpin adalah bagaimana bertindak bijak tanpa meninggalkan profesionalitas dan independensi. Tidak hanya sekedar hitam putih, salah dan benar. Tapi saya percaya dengan keterpaduan dua
pimpinan kita, tindakan yang bijak didasari oleh profesionalitas dan independensi itu akan selalu dikedepankan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan kerjasama dan kebersamaan kita selama ini. Salam hangat untuk seluruh masyarakat Kudus. Semoga kita semua selalu diberkahi dalam segala urusan, terus berkontribusi demi kemajuan daerah yang kita cintai. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Bupati Kudus kepada yang terhormat Bapak Dr. Arsitektur Sam'ani Intakoris STMT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sungguh-sungguh kami hormati yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, PLT Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Isriadi Widodo AKS, maturun Pak. Wakil Bupati Kudus, Mbak Belinda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Nyonya Sam'ani, yang kami hormati jajaran Forkopimda, hadir secara pribadi Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Mas An, Bapak Kapolres, beserta Ibu Ketua Bayangkari Kabupaten Kudus, Bapak Komandan Kodim, beserta Ibu dari PN, kami terima kasih atas kehadirannya. Dari Pak Bante, maturun rawuhipun, nggih. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, asisten, staf ahli, pimpinan OPD yang kami hormati semuanya, camat, lurah, dan beserta teman-teman PNS yang hadir, Direktur BUMD, Direktur Perusahaan, ada dari Norono, maturun, Pak T. Sugianto atau yang terkenal Towok, Pak Towok kan itu. Dari Pura, maturun, Pak Agung, mungkin dari teman-teman yang lain, ya. Dan yang sangat-sangat kami banggakan, ya, yang paling penting, ya, Bapak Pejabat Bupati Kudus periode tahun 2025, ya, Bapak Herda Helmi Jaya SE, ya, ya, tepuk tangan. Dan di sini juga hadir Wakil DPRD, ya. Terus ada Kemenak, terima kasih. Ada Rektor UIN. Kita berdoa semoga segera menjadi universitas, ya Bapak. Dan seluruh yang ada di sini, teman-teman pers yang dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini, pada acara serah terima jabatan ini, kami beserta Mbak Belinda menerima amanat pada tanggal 20 Februari, di mana dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Kami juga minta maaf sama masyarakat Kabupaten Kudus, pada waktu tanggal 21 setelah pelantikan yang pulang duluan Pak Belinda, saya mengikuti retret di Magelang, ya. Dan ini pengalaman yang sangat luar biasa kan gitu. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita puasanya bisa bersama-sama, lebarannya juga bersama-sama.
Dan yang lebih penting, puasa bareng-bareng ya. Artinya berarti semuanya berpuasa kan itu. Bapak Ibu yang mati, kami juga bersyukur atas kepercayaan masyarakat Kabupaten Kudus yang memilih kami dan Mbak Belinda. Ini perjuangan sangat luar biasa. Bagaimana menjelaskan atau meyakinkan kepada masyarakat bahwa pasangan Samani Belinda ini bisa memimpin Kabupaten Kudus. Dan alhamdulillah pada tanggal 19 pada waktu pemilihan malamnya 29 kita sudah memenangkan pilkada ini dengan lancar dan dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak PJ Bupati waktu itu, Bapak Herda Helmi Jaya telah mengawal jalannya pemilihan pilkada ini dengan baik. Dan pada kesempatan ini juga ada serah terima jabatan Ibu-Ibu PKK, Bu Helmi Hilda Wijaya, maturun Bu, atas dedikasinya, atas kerja kerasnya, walaupun hanya sesaat. Bapak Helda bersama Ibu ini sangat luar biasa. Kemarin disambut dengan banjir. Itu. Yang kedua disambut dengan masalah sampah, dan dengan segala kekuatan yang ada, Pak Helda Helmi Jaya menerjunkan teman-teman KPK untuk bisa membantu Kabupaten Kudus. Alhamdulillah Kabupaten Kudus bisa keluar sebentar dari pesampahan, dan ini menjadi PR kami Pak. Akan kami lanjutkan kebijakan-kebijakan Bapak untuk penanganan sampah dan kebijakan-kebijakan yang lain. Perlu kami sampaikan juga bahwa visi misi kami adalah Kudus sehat, sejahtera, harmoni, dan takwa. Ini menjadi tantangan kita bersama. Di tengah-tengah adanya efisiensi dan refocusing yang ada di seluruh pemerintahan Kabupaten Kudus, pemerintahan di Indonesia, terutama di Kudus, kita nanti bersama-sama dengan teman-teman DPRD, ketika efisiensi itu berjalan, bagaimana nanti peningkatan PAD kita, ya. PAD kita harus kita dongkrak dengan beberapa strategi. Nanti kami mengikuti petunjuk dari Pak Herda, digitalisasi, ya, untuk seluruh pungutan-pungutan retribusi. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi adanya kebocoran-kebocoran dan penyalahgunaan pendapatan gitu. Kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kudus, kami juga terima kasih atas doa dan dukungannya mengantarkan kami dan Mbak Belinda menuju pendopo. Tentunya kami tidak bisa kerja sendiri. Pasti dukungan semua pihak dari seluruh komponen yang ada di masyarakat Kabupaten Kudus, terutama nanti Forkopimda dari Dewan, karena selalu beriringan terus-menerus untuk mengawal kegiatan-kegiatan kami, program-program kami dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Kami juga ucapkan selamat untuk Nyonya Indah Hindayani menjadi Ketua PKK sekaligus tambahan Ketua Posyandu. Ya, ini menjadi berat lagi, tambah lagi Ketua Dekrasnasda. Ya, pokoknya tanpa ada biaya tapi kerja keras kan itu. Kami juga terima kasih Ibu Hilda Helmi Jaya yang telah membawa Kabupaten Kudus lebih baik dan lebih maju lagi. Gitu. Dan pada kesempatan ini kami juga akan membuat portal pengaduan Bupati dan Wakil Bupati. Ini dalam rangka kita merespon setiap masukan-masukan dari masyarakat. Ya. Wadul K1 dan K2 dengan nomor 0813 001 111. Ya, ini nanti kita informasikan kepada seluruh masyarakat bagaimana masyarakat ini bisa
melaporkan, memberikan masukan dan harapan-harapan kepada kita semuanya. Dan kami juga terima kasih, tak lihat ini ada Pak Ipung dari PT Jarum, dari Sukun, terima kasih atau yang mewakili, dan teman-teman Mas Hilmi, Jenang 33 juga hadir di sini juga, dan teman-teman yang lain ya, mungkin dari perusahaan swasta ataupun perusahaan vertikal yang ada kan itu. Dan tadi juga dari Bea Cukai, terima kasih atas kehadirannya. Moga-moga cukai tembus 50 T. Targetnya apa? 50 T. 50 T yang ke Kudus 5 T. Pakai Kudus menjadi Singapurnya di Indonesia kalau 5 T kembali ke Kudus. Ya. Ini kan cita-cita Pak. Memohon yang boleh. Ya. Semoga bagi hasil cukai ini kembalinya ke Kudus juga banyak, jadi nanti bisa mengantisipasi efisiensi dan refocusing untuk Kabupaten Kudus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Helda Helmi Jaya, Forkopinda, Pak Mas An, Pak Kapolres, Pak Dandim, pengadilan dari Bea Cukai, dari wakil DPR, Pak Kemenak, Pak Rektor, perusahaan-perusahaan swasta, PKK semuanya, Bayangkari, Persit, Maturun semuanya, dan seluruh ASN yang hadir dan seluruh wartawan yang hadir di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Terima kasih. Wal muwaffiq ilal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Gubernur Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Estriadi Widodo AKS, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin saya mewakili Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Sekda dan Bapak Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah yang sedianya ingin hadir secara langsung, namun pada hari ini beliau harus mempersiapkan diri untuk rencana kegiatan selapanan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dari kabupaten satu ke kabupaten kota yang lain, dimulai besok di Jepara dan hari Rabu di Kudus, Bapak. Mohon izin kami memamitkan beliau. Yang kedua, mohon izin untuk menyampaikan sambutan beliau pada acara serah terima jabatan Bupati Wali Kota di Jawa Tengah. Untuk saat ini kami mewakili yang di Kudus. Sambutan Gubernur Jawa Tengah pada acara serah terima jabatan Bupati Kudus 3 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kudus, Bapak Herda Helmi Jaya SE. Yang kami hormati Bapak Dr. Arsitek Samani Intahoris STMT. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati, Ibu Belinda Putri Sabrina Pirton S. Kedokteran, Sarjana Kedokteran, Bapak Ketua DPRD dan unsur Forkompimda yang hadir secara pribadi ataupun yang diwakili, Bapak Sekda beserta birokrasi pemerintah daerah dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kudus, Bapak tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kudus, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir menyaksikan prosesi serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan termasuk kepala daerah.
Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 20 Februari 2025 telah dilaksanakan pelantikan kepala daerah serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini menandai sejarah baru penyerahan estafet kepemimpinan dari kepala daerah periode sebelumnya kepada kepala daerah masa jabatan 2025-2030. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Wali Kota periode sebelumnya yang telah mendedikasikan diri membangun daerah masing-masing melalui program-program yang dicanangkan. Selanjutnya saya ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah dilantik. Teriring doa dan harapan semoga Bapak Ibu dapat mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya, melanjutkan program-program pembangunan daerah demi mensejahterakan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota adalah satu dari banyak provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebagai pemangku kebijakan, kepala daerah khususnya bupati dan wakil bupati yang baru digadang-gadang dapat memenuhi harapan masyarakat, menetapkan arah kebijakan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Patut disyukuri bahwa selama ini telah terjalin sinergi yang baik antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga pembangunan berjalan lancar dan berhasil meraih capaian positif. Pada triwulan 4 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,96% dari tahun sebelumnya. Inflasi Jateng pada bulan Januari 2025 terkendali sebesar 1,28% dari tahun yang lalu. Angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 1 digit dari 10,77% atau 3,79 juta orang pada September 2023 menjadi 9,58% atau 3,4 juta orang pada September 2024. Kemiskinan ekstrim juga turun dari 1,11% pada 2023 menjadi 0,89% pada 2024. Prevalensi stunting secara bertahap juga berhasil diturunkan dari 20,8% di tahun 2022 menjadi 20,7% di tahun 2023. Realisasi investasi tahun 2024 mencapai 88,44 triliun atau 110,42% dari target 80,10 triliun dengan jumlah proyek mencapai 65.815 dan penyerapan tenaga kerja dalam negeri sebanyak 409.338 orang, sehingga membuka lapangan kerja dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,13% pada Agustus 2023 menjadi 4,78% pada Agustus 2024. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih 44 penghargaan di tingkat nasional dalam kurun waktu dari September 2023 hingga Januari 2025. Prestasi ini merupakan buah kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah. Saya berharap sinergi dan kolaborasi ini akan terus berlanjut, bahkan bisa kita tingkatkan di masa mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka membangun Jawa Tengah selama 5 tahun ke depan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusung slogan ngopeni nglakoni Jawa Tengah. Ngopeni artinya melayani masyarakat, sedangkan nglakoni artinya komitmen menyelesaikan masalah masyarakat Jawa Tengah serta mengangkat derajat hidup rakyat Jawa Tengah. Kami mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah untuk mewujudkan visi Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan penjabaran maju yaitu
menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kontributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman dan responsif terhadap lingkungan, serta sebagai epicentrum lumbung pangan, industri nasional, dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara. Berkelanjutan artinya melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan integrasi program antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, serta melakukan kolaborasi pembangunan daerah dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa. Indonesia Emas 2045 dalam arti kontribusi Provinsi Jawa Tengah sebagai epicentrum pembangunan sumber daya manusia nasional menuju bonus demografi pada tahun 2045 yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia dengan generasi yang cerdas serta ekonomi yang tumbuh berkembang. Visi tersebut diwujudkan melalui misi: 1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global. 2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas. 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui perencanaan tata ruang yang responsif. 5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia yang berkeadilan. 6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Untuk itu, kami berharap segenap unsur pemerintahan termasuk pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah bisa kompak dan bersinergi mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta linier Astacita Presiden Prabowo. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat menjalankan tugas untuk Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Terakhir kami sampaikan pantun dari beliau: meski tantangan di depan mata, pantanglah awak berkeluh kesah. Selamat bertugas Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Segera tancap gas membangun daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah ditandatangani Bapak Dr. Andes Ahmad Lutfi SH, SST, MK. Demikian Bapak Ibu telah kami sampaikan sambutan Bapak Gubernur secara lengkap dan utuh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Apabila ada kurangnya, semua adalah kesalahan saya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan cindramata. Untuk itu turut kami undang ke atas panggung kepada yang terhormat penjabat Bupati Kudus periode 13 Januari sampai dengan 19 Februari 2025, kepada Bapak Herda Helmijaya SE beserta Ibu. Bupati Kudus Bapak Dr. Arsitektur Samani Intakoris STMT beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus dengan didampingi Wakil Bupati Kudus Ibu Belinda Putri Sabrina Birton Esket. Penyerahan yang pertama oleh Bupati Kudus kepada Bapak Herda Helmijaya SE.
Penyerahan yang kedua oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus kepada Ibu Desi Juniati Herda Helmijaya. Dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama selesai. Dimohon untuk tetap tinggal di tempat kepada Kudus, Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Herda, Ibu Desi, dan Ibu Wakil Bupati Kudus. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada Bupati Kudus, Ketua TPPKK Kabupaten Kudus, Wakil Bupati Kudus, dan Bapak Herda Helmijaya SE beserta Ibu. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh PLT Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan dengan jajaran Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai
Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Jauh mata memandang, kulihat kotaku yang penuh dengan keindahan di setiap sudutnya. Kota penuh kenangan yang kaya akan sebutan. Kota kretek, kota santri, kota empat negeri. Kota yang selalu damai, harmoni warga, inspirasi, toleransi. Kota Kudusku, semoga sejahtera, sehat warganya dan selalu bertakwa. Kudus adalah kota kretek, kota santri, kota empat negeri. Ragam agamanya bertoleransi, akulturasi budayanya menyatu. Kudus adalah kotaku tercinta. Bersama-sama mari kita ciptakan Kudus sehat, sejahtera, harmoni, bertakwa. Semoga kota Kudus memiliki pemimpin yang memeluk hangat warganya. Kudus warganya bahagia, Kudus warganya sejahtera, harmoni yang selalu terjaga. Warga Kudus selalu bertakwa.
sehat warganya dan selalu bertakwa. Kudus adalah kota kretek, kota santri, kota 4 negeri. Ragam agamanya bertoleransi, akulturasi budayanya menyatu. Kudus adalah kotaku tercinta. Bersama-sama mari kita ciptakan Kudus sehat, sejahtera, harmoni, bertakwa. Semoga kota Kudus memiliki pemimpin yang memeluk hangat warganya. Kudus warganya bahagia, Kudus warganya sejahtera, harmoni yang selalu terjaga. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian rangkaian acara serah terima jabatan Bupati Kudus dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.